bersama kita di Stuff Indo Never Told You City Podcast. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Aduh sedih banget, serem banget. Iya, jadi kita ngomongnya juga harus sedih. Muka gue nanti bakal sedih banget. Iya, pura-pura. Dan kebetulan nih kita ada victimnya namanya Aminah. Perkenalkan, nama saya Aminah. Suaranya diganti. Perkenalkan, nama saya Aminah. Perkenalkan, nama saya Aminah. Di bawah tulisannya Aminah, korban KDRT. Harusnya gue pakai cadar ya. Iya. Coba kita kasih background story dulu kali. Background story dulu. Ya. Ini gue cerita, tapi jangan dijudge ya kawan. Iya, enggak. Kita cerita deh. Jadi cerita gue itu dulu gue pernah ada di abusive relationship yang menurut Reddit parah banget. Karena gue sampai dipukulin. Jadi awalnya tuh kita ketemu waktu gue umur 19 tahun. Ketemu umur 19 tahun, gue gak punya teman saat itu, dan gue gak punya orang buat ceritakan, gue gak ada keluarga juga di sini. Dan awalnya dia cuma verbally abusive aja, tapi emang biasanya tuh abusive relationship tuh startnya kayak gitu, verbally abusive, terus habis itu dia mulai possessive, dia mulai bilang kayak gak boleh keluar, gak boleh temenan sama yang ini, gak boleh kerja kelompok, gak boleh chat sama cowok-cowok. Dan pada saat itu gue punya sahabat cowok gitu, dan dia cemburu banget sama cowok satu itu, dan akhirnya escalate ke kayak physically abusive. Cuman awalnya itu gue of course make excuses buat dia kan, kayak gue bilang dalam hati gue nggak apa-apa Zara, ini orang pasti bakal bisa berubah gitu kan. Pertama kali itu gue paling serem itu pas kita udah sampai 6 bulan pacaran, dia ngerusakin HP gue dipecahin, terus abis itu gue ngerasa kayak wow ini udah serem nih gitu kan. Tapi besoknya dia minta maaf, dia bilang dia hilaf, terus gue dibeliin HP baru. Jadi di situ gue ngerasa well, you know, dia ngerasa bersalah gitu kan. Terus yang kedua kali dia mulai physical di situ, dimana dia narik kaki gue dari kasur, jadi gue kayak jatuh gitu, kepala gue kena kayak edge of like bed gitu. Iya. Di situ juga ada nyokapnya. Di situ ada nyokapnya. Akhirnya gue nangis kan, terus nyokapnya datang ke kamar nanya kenapa kok nangis. Terus gue bilang, gue nggak bilang apa-apa, gue nggak berani kan, gue nggak berani ngadu gitu. Setahun setengah di situ gue dimana start ketemu Radit, gue ketemu Mina, gue ketemu teman-teman gue yang sekarang. Terus akhirnya ada satu insiden nih seminggu sebelum gue putus sama cowok ini. Itu insiden ayam. Insiden ayam, ya. Ingat tuh gue. Waktu itu kita lagi Korean barbecue gitu, terus gue bangunin dia karena dia bilang dia mau ikutan Korean barbecue juga. Gue bangunin, tapi dia marah-marah tuh waktu gue sebelum gue cabut, dia udah marah-marah, dia bilang kayak jangan dibangunin dong gitu. Terus akhirnya gue cabut sendiri kan, gue cabut duluan. Terus sampai sana gue teleponin lagi, soalnya udah sore gitu. Terus dia nyampe marah-marah, dia sampai kesel gitu. Terus kita lagi barbecue, kita lagi makan, gue lagi makan ayam gue diambil dari tangan gue terus dilempar. Dan gue tuh speechless banget. Dan itu juga gue belum tahu exactly kalau misalnya cowoknya Zara tuh, mantannya Zara itu abusive gitu. Dan I really don't know what to do gitu. Dan di situ dimana gue ngerasa kayak oh shit, ini serem banget nih, soalnya dia udah berani kayak gitu di depan teman-teman gue, berarti kan dia nggak respect gue sama sekali, dia nggak respect teman-teman gue sama sekali juga kan. So habis itu dia bilang kayak I'm going home, if you're not coming with me you'll see what's gonna happen at home. Terus gue takut kan, akhirnya gue ikut pulang sama dia, dan gue bilang sama Radit kayak Dit, kalau misalnya gue mati berarti mantan gue ya, dia bilang gitu. Terus habis gue pulang ke rumah dan di mobil gue dipukulin terus sampai rumah gue dicekek. Terus dia bilang jangan nge-treat gue kayak gitu di depan teman-teman lo. Dia ngomong kayak gitu ke gue. Dia yang ngambil ayamnya padahal. Iya, terus gue bilang kayak oh my god, itu serem banget. Terus minggu setelah itu, ini dimana hari besoknya gue putus sama dia, soalnya dia ngelempar kaleng kaca ke gue, terus pecah, terus kena kaki gue. Terus gue marah, akhirnya kita lempar-lemparan, terus mecahin kaca, dan dia juga nyekek gue, terus dia nyumpel handuk ke mulut gue, karena gue teriak-teriak minta tolong. Terus gue teriak kenceng banget, dan tapi nggak ada yang datang. Di situ gue ngerasa kayak fuck, ini udah parah banget nih, serem banget. Dan gue situ takut mati. Besoknya gue ngehubungin orang tua dia, dan situ dimana itu pertama kali ada yang beneran tahu kalau misalnya gue dipukulin. Dan orang tuanya bilang apa?
dia bilang, oh I'm so sorry, didn't know this is happening to you, I'll tell this guy, to get out of the house. Terus gue bilang sama cowoknya kan, gue udah bilang sama orang tua lu, it's either you go home alone or like your parents gonna pick you up gitu. Terus akhirnya di situ dia cabut. Sebelum dia cabut dia bilang kayak, Zara, just wanna let you know I haven't been loyal to you this whole time for 2 years we've been together. Dia selingkuh. Padahal dia yang marah-marah kalau yang ngechat cowok dan segala macam. Di situ dimana gue breakdown karena gue ngerasa kalau misalnya gue dipukulin that's okay gitu loh, tapi kalau misalnya dia selingkuh itu a bigger problem, which is stupid. Dan ya kayak menurut gue juga kadang, apalagi kalau misalnya lo di situasi kayak gini kan, you don't know gitu loh kalau misalnya relationship lo itu abusive apa enggak gitu. Definitely. Kayak misalnya di situasi gue kayak dulu tuh ya gue nggak pernah sih dipukulin tuh, nggak pernah, cuman kayak gue pernah sempat punya mantan yang kalau misalnya marah tuh selalu dia suka nunjukin tembok, kadang temboknya di sebelah gue ditonjok gitu sampai retak-retak gitu, tuh atau nggak kayak lempar barang dan segala macem. Dan di relationship itu gue ngerasa takut juga gitu untuk keluar dan segala macam, but I don't know kalau itu tuh abusive apa enggak gitu, and I thought it's normal. And like that's abusive because that's how my ex-boyfriend started to do. Like he started to like punching walls. You just haven't get to the point where dia tuh start mukulin lo, tau gak sih? Tapi cowok tuh one point kalau misalnya dia udah start main tangan sama lo, dan dia tuh gak bakal berhenti. Dan unfortunately menurut gue kayak masalah kayak gini tuh pengertian kita tuh masih terlalu tradisional dengan cara pengertian gender gitu loh. Kadang tuh laki-laki tuh diajarin gak boleh sedih, gak boleh nangis karena, atau gak boleh malu karena itu emotion yang feminine. Dan sedangkan cowok tuh harus kayak marah, harus kayak mukul dan segala macam, which is yang lebih kayak masculine emotional gitu loh. Dan unfortunately dari yang gue baca juga banyak kayak anak-anak laki-laki yang juga dipukulin waktu kecilnya, so they learn when they older that's a way to solve the problem gitu. Dan for sure di situasi yang seperti ini tuh kekerasan kayak gini tuh ya bisa juga datangnya dari wanita dan juga bisa datangnya dari laki-laki juga. Definitely. Like being abusive is not only from one part, banyak juga cewek yang tanpa disadari kita tuh being abusive doesn't need to be physical, right? Like even verbally or mentally gitu. Kayak for example kalau misalnya kita ngelarang pacar kita buat mutusin kita dengan ancam kayak gue bakal bunuh diri or stuff like that. That's abusive because you're using kayak yourself buat nge-prevent someone else decide what they need to do gitu. Itu abusive banget. Dan kayak misalnya yang kayak lo bilang kayak cowok awalnya kayak nggak bolehin lo buat temenan dan segala macem, dan I think that's also ngambil hak lo sebagai manusia gitu. Dan kadang tuh sering kita temuin unfortunately kalau misalnya lo tuh posesif atau cemburu tuh dilihat sebagai mengekspresikan cinta gitu. Dan jadi kayak mengisolasi lo nggak boleh temenan sama teman-teman lo nggak boleh ketemu sama keluarga lo, dan justru di situasi seperti ini lo tuh jadi lebih vulnerable, ya kan? Dan lo tuh ngerasa you have no one. That's how I feel. Gue nggak dibolehin hangout sama teman-teman gue, gue nggak dibolehin kayak ngobrol sama teman-teman gue. I felt like it was a way for him buat bikin gue lonely, dan dia punya control over gue gitu loh. It's very important kalau misalnya emang lo tahu lo ada di hubungan kayak gini, to seek help from other people, because we don't realize, oftentimes kita tuh nggak nyadar kalau misalnya tuh kita being abused, karena kita kan sayang sama mereka kebanyakan tuh kita use that feeling buat normalize dan bikin ini tuh kayak nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nanya sama keluarga kita, sama teman-teman dekat kita, dan emang kita berani cerita tentang hal ini, kita butuh banget perspektif dari orang lain. It's better now than when it's too late, karena kita nggak tahu itu kalau misalnya orang udah physically abusive antara hidup dan mati, tau gak sih? There's chances of you die. It's so scary. Dan tapi dari experience lo sendiri tuh what make you, kan lo bilang awalnya lo tuh nggak berani gitu ngomong ke orang lain, lo ngerasa kayak apakah orang bakal ngejudge lo, atau lo apa sih alasannya ngebuat lo tuh nggak mau ngomong gitu? Well,
one thing, I didn't really have friends at first, you know, like I really didn't have friends yang gue bisa ceritain tentang ini. Dan yang kedua tuh gue malu karena gue udah portray myself as, you know, an independent, strong woman. You know, I'm here in Canada. Gue pengen orang tahu tuh gue kuat gitu loh. Yeah. Tapi gue nggak bisa cerita kayak gini even ke lo karena gue malu. Tau gak sih, gue nggak mau lo mikir kalau misalnya gue tuh ada di posisi ini karena gue nggak berani ngomong sama cowok itu. Tapi itu bukan itu, tau gak sih? Orang tuh nggak sadar kalau misalnya kita ada di abusive relationship, kita tuh juga takut tau gak sih sama cowoknya. Kita takut mereka tuh bakal nyakitin lo, kayak nyakitin temen gue yang gue ceritain, atau dia nyakitin gue lebih parah lagi gitu. That's true. Kayak abusive relationship itu tuh pengen mengkontrol, tujuannya tuh pengen mengkontrol gitu loh. It's very important kalau misalnya lo tuh harus understand kalau misalnya in this relationship you're still your own person dan lo punya hak kemanusiaan lo sendiri. Kayak kemanusiaan yang beradab. Iya. Pancasila. Iya gitu. Dan kayak misalnya lo berhak untuk punya privacy lo sendiri, lo berhak untuk punya teman-teman lo sendiri, even lo berhak untuk punya opinion lo sendiri. Dan one thing yang gue realize dari abusive relationship is they like to make you feel like you're not good enough, you know. Gue kan lebih vulnerable kan kalau misalnya gue ngerasa kayak, well, I can't live without you, because I'm not worthy enough. Dan akhirnya sucks me into a deeper hole. Tapi apa yang ngebuat lo jadi bangkit, emang gue mayat. Jadi lo tuh berani kayak, oh, I gotta get out of this relationship and I know that I still have hope and I wanna be better. Ya pertama sih karena gue dipukulin ya. Di situ gue ngerasa, you know, this is not gonna get any better. Dan nyokap gue pernah bilang kalau misalnya cowok udah sekali main tangan, dia tuh bakal terus main tangan. Dan gue takut. Dan gue kayak waktu itu gue udah umur 22 tahun dan gue ngerasa I think I deserve someone better. And that was just a way to get out of the relationship anyways, because I wasn't happy anyways. Jadi di relationship lo juga, lo ngerasa gak sih ada kayak victim blaming? No, because I don't have anybody. I didn't tell anybody about that, you know, because I felt, but that's the thing. Kalau misalnya gue ngomong sama orang, mungkin orang bakal nyalahinnya gue. Karena gue nggak keluar dari relationship itu. Kayak dari apa yang gue baca tuh kayak masih banyak pak orang-orang yang kalau misalnya keluar dari kekerasan seksual atau kekerasan fisik dan kebetulan mungkin korbannya wanita, kita masih dianggap wanita tuh emang pantas gitu untuk mendapatkan itu gitu karena emang salahnya mereka gitu. Apalagi misalnya sexual abuse gitu kan ya salah lo, kenapa lo pakai baju-baju kayak gitu, ya salah lo yang menarik menseduce laki-laki. But like why not? The question is the other way around gitu. Kenapa lo nggak nanya laki-laki untuk kayak lo juga berhak untuk bertanggung jawab untuk menahan hawa nafsu lo, untuk mukul atau untuk sexual harassment gitu kan, itu juga tanggung jawabnya laki-laki juga gitu. Dan di sini tuh nggak sepenuhnya salahnya salah satu gender gitu. Kadang tuh masih ada gitu loh yang lo lihat di depan mata lo, kayak misalnya gue lihat di depan mata gue dan even though like I don't know what to do, but I don't know, I just want you to know that like there's a hope and if you wanna talk to me, like I want you to feel safe gitu. Masalah itu gue tuh kadang juga pengen didengerin aja gitu. Gue gak mau dia punya persepsi tentang cowok gue gitu dan makanya gue juga gak cerita sama siapa-siapa karena gue gak mau lo misalnya mikir kalau misalnya cowok gue tuh tai gitu, walaupun emang dia tai ya. Cuman kan kayak kalau misalnya kita punya sesuatu, we feel protective of that thing, right? And that's what I was doing. I felt like I was protecting me and I was protecting him juga gitu. That's true. Kira-kira ada conclusion nggak? Mungkin gue mau cerita kayak apa yang gue pelajarin dari relationship itu kali ya. Yang pertama, jangan pernah masuk ke relationship kalau kita lagi feeling vulnerable dan kita kayak seek something, you know, seek closure gitu loh dari hubungan itu. Karena kita tuh gak bakal dapet itu, dan kita kalau misalnya masuk ke dalam relationship, kalau misalnya kita vulnerable, kita tuh gak bakal thinking straight dan kita gak bakal dapet apa yang kita mau. Dan kebanyakan orang, kita gak tahu orang itu tipenya kayak gimana. Bisa jadi orang itu bisa ngambil kesempatan itu untuk kayak take control over us gitu loh. Dan itu bahaya banget karena nggak semua orang itu baik. Dan yang kedua juga dari apa yang gue lewatin, gue sekarang udah bisa at least, you know, see red flags. Dan jangan pernah nge-ngebris red flags karena things yang kita nggak suka dari orang pasti ada roots-nya. Kenapa sih kita nggak suka, dan ditelaah gitu. Apa sih kenapa sih ini red flag-nya ngeganggu gue, dan kenapa sih dia ada red flag itu, apakah bisa kita omongin, apakah bisa kita ubah. Kalau red flag dari pasangan gue waktu itu, dia
suka ngeganja dan dia alkoholik dan gue gak ngubris itu. It should be okay. The first thing that gue realized, no, shit, this person is shitty because he was just all like nggak sober tiap hari, kayak nggak punya sober tiap hari. Yeah, and remember, we can't change anybody. Because you know they're their own person, you're your own person. Kalau misalnya emang dia mau berubah, dia mau jadi seseorang yang lebih baik, dia bakal ngejalanin itu dengan sendirinya. Dan itu emang bagus kalau misalnya lo mau ngebantuin dia berubah. Cuman kalau misalnya dia nggak ngasih sign kalau dia mau berubah, don't even bother, because that was my mistake. Atau I was able to change. Yang ketiga sih juga appreciate the things that you have right now, you know, the good things that you have right now. Kalau misalnya lo sekarang punya pacar dan pacar lo baik, tell them about that, you know, like how you feel very fortunate to have them and stuff like that. Dan paling gue mau nambahin, that's true, kalau misalnya sebelum lo masuk ke relationship, you gotta like figure it out yourself first gitu. There's someone telling me that if you can't not love yourself, then it's hard to accept love from others gitu loh. Karena lo tuh gak merespect diri lo, dan you don't know better, that you deserve someone's better, and there's a lot more people way better out there gitu. Dan yang namanya manusia tuh gak cuma ada satu cewek dan satu cowok gitu loh. Dan over the time, kalau misalnya lo merasa jealous, atau lo gak suka cowok lo atau cewek lo hangout dengan lawan jenis, you gotta understand, di dunia ini tuh banyak banget wanita-wanita lain dan laki-laki lain gitu. Dan dengan apa ya, menghalang-halangi mereka untuk bersosialisasi itu tuh bukan jalan keluarnya gitu loh. If you feels that lu tuh jealous sama certain people, then maybe you talk to that person and you know try not to understand them. And I think like dari conversation itu, dan dari based on my experience, kalau gue jealous biasanya gue ngobrol dan gue nyadar gitu kalau misalnya ini cewek tuh juga human like me, dan ini orang juga punya kekurangan, dan mungkin ada hal-hal yang justru kayak, oh, you're kinda like me and I kinda like you gitu loh. Dan hopefully dari conversation itu, the other way around, si temennya itu juga bakal nge-respect lo dari, you know, jadi you know, like they're not gonna do anything bad to you. Not everyone's trying to take your boyfriend or your girlfriend, and sometimes they just want to be friend, and you just have to let them happen. So I think that's it from us. If you guys like feels like you're in one of this situation, you can talk to us. Feel free to like DM us, message, and we can talk. Definitely. Maaf ya, sedih-sedih. Semoga kalian gak bisa relate. Karena ini sedih. I know. Tapi kalau misalnya emang ada, kita bisa memberikan sedikit pencerahan. Dan cerita-cerita. There is a way out, and believe that there's a lot of people still care about you. And be strong. Makasih ya sudah mendengarkan video kita dan podcast kita hari ini. Itu aja dari Sinti Podcast. Bye. Bye.